Pleretan kang cinarita ngandhang gedhong jroning gubuk kang alit, lingaling isi lan suwung sawung sondong landhean. Kok lupa aku? Padahal tulisannya dhewe iki. Ya Kok ampun. lupa? Kula sampun merem lho badhe meresapi. Mencoba memaknai apa kata-katanya. Karena lama nggak dibuka. Aku nembang pleretan yang sering hanya sebait gambuh itu. Oh. Pangkurnya malah jarang tak buka. Padahal ada 2 bait untuk pangkur itu sendiri. Pokoknya intinya menceritakan pleretan kang tinarita, perjalanan pleret yang menjadi bahan pembicaraan bagi diri saya. Ngandang gedong jroning gubuk kang alit. Jadi bertempat tinggal sudah merasa megah, sudah merasa lebih kaya dari yang kaya. Waduh, Walaupun di gubuk yang kecil. Di ngandang gedong jroning gubuk kang alit. Itulah rasa kaya itu adanya di rasa yang jenengan tanyakan itu tadi. Nah, kalau sudah merasa cukup itu ya cukup, akan megah bagi dia. Terus sangune atau jagonya, sangu dalam perjalanannya itu hanya sondong landean. Sondong itu jago, landean itu garan tumbak. Garan tumbak. Oh, yang panjang tangkeng, itu bener. Ya. Kayak stick tuh Pak. Tangke tombak. Tangkeng. Apakah ada yang pernah tahu bahwa landean atau garan tombak ini tidak pernah bengkok? Kalau bengkok namanya bukan tombak. Jadi garan tombak itu pasti lurus. Makanya sangune ki pleret ki gur sondong landean, jagone garan tombak, niat yang lurus, yang tulus mencari Tuhan. Aku istilahnya ini, kalau sampai ditembangkan sampai selesai ada 3 bait, 2 bait pangkur, 1 bait gambuh di depan, itu menceritakan perjalanan saya bersama anak istri, sekedar seperti air gunung yang kadang ikut diparit, masuk ke sawah, diminum tumbuhan, jadi buah-buahan, menguap lagi, turun jadi hujan, masuk ke sungai lagi, terus semuanya hanya dilandasi tujuannya satu, mencari samudra yang lebih luas, mencari Tuhannya, mencari yang memiliki dirinya, sambil mengajak kawan-kawan yang mau seperjalanan mencari Tuhan itu tadi. Jadi kadang lebih bermanfaat masuk ke parit-parit, menyirami tanah, diminum ternak, atau mungkin juga diminum tumbuhan, menjadi bermanfaat bagi yang ada di kanan kirinya. Dalam perjalanannya itu dia harus menguap lagi, jadi hujan lagi, dan sebagainya. Siklus kehidupan. Terus sudah ketemu Pak De? Nah, ini masih di sini ya, belum ketemu. Tinggal pilihan sih. Ada cara yang mungkin bisa lebih cepat, dia harus masuk ke sungai yang besar terus langsung sampai ke samudra, itu ada cara yang lebih singkat seperti itu. Kalau pilihannya banyak, ada yang mau pilih lebih bermanfaat, melayani orang lain, melayani makhluk-makhluk yang lain, seperti menanam pohon dan sebagainya, kayak air ini yang kemudian masuk ke diminum ternak itu tadi, atau diminum tumbuhan, menjadi daya bagi kehidupan tumbuhan itu. Itulah hidup. Banyak yang nanya pleret itu apa, terus saya ketanya balik, ya sama. Nah, kamu tahunya pleret itu apa? Ada yang jawab pleret itu kedung, ya itulah pleret. Kedung itu air yang dalam dan sebagainya. Terus ada juga yang memaknai pleret itu tombak, ya itulah pleret. Saya jawabnya seperti itu. Kamu pengertianmu tentang tombak itu apa? Tajam, lurus, terus begini, ya itu pleret.
Terus ada yang memaknai pleret itu air ya. Ya pleret sebetulnya air. Dia menjalani kehidupannya bagaimana bisa lebih melayani orang lain. Itu cita-cita, bisa melayani dengan baik. Ya. Kalau yang paling menyakitkan diri saya yaitu tadi tidak bisa melayani makhluk yang lain dengan baik, itu yang lebih menyakitkan dalam kehidupan. Kalau yang lebih menggembirakan ya bisa lebih banyak teman, lebih banyak saudara dalam perjalanan, semoga sampai di samudra yang lebih luas, pada yang memiliki aku, mangku aku. Dan itu kayaknya juga banyak orang-orang yang belajar tentang kebudayaan Jawa seperti itu juga. Ya. Nah, niku Om, mungkin banyak kalau dijelaskan, banyak. bisa Nanti kita bisa beberapa episode mawon Pak De. Terima kasih sekali Pak De sudah melayani saya sudah seneng. Kemarin saya ketemu sama Pak De, ngobrol-ngobrol kok saya juga ada rasa cocok sama Pak De. Saya nggak peduli apa pendidikannya apa, pinter apa, yang penting isinya Pak De. Dan saya terima kasih sekali saya bisa ngangsu karo sama Pak De macam-macam. Dan setiap kali kita ngobrol, setiap kali manusia itu saling berinteraksi pasti akan terjadi saling pertukaran spirit gitu Pak De. Iya. Tidak, kalau saya sebetulnya Pak, kepinginnya ya termasuk penjenengan itu tidak ada istilah aku ki lebih pinter jenengan belajar, dan kita itu saling belajar sebenarnya dalam kehidupan, saling mengisi, saling melayani, saling mengisi. Nah kebetulan saya di sini, peran saya di tempat ini hanya bermodalkan telinga, dan itu tadi sondong landean itu tadi bermodalkan telinga. Saya hanya siap menjadi telinga, hanya siap melayani, dan modal saya hanya telinga. Saya siap mendengarkan sekaligus saya belajar ke orang lain. Kayaknya lebih asik untuk diri saya pribadi kok sementara ini. Nanti suatu saat saya jelaskan kenapa kok saya pilih jalan itu. Oh iya, kaitannya banyak hal dengan rasa sakit, dengan penyakit dan sebagainya, nanti ada kaitannya. Tapi kenapa kok saya memilih jalan itu? Memilih jalan menjadi pelayan. Siap, mantap. Tapi Pak De, setahu saya modalnya tidak hanya telinga loh, tapi lebih daripada telinga, yaitu mulut yang bisa memberikan pencerahan. Ya ini butuh dijelaskan sekarang atau besok? Karena tidak seperti itu juga. Oh gitu. Apa sih yang keluar dari mulut saya? Kalau tidak sebetulnya sudah ada dan tertanam di dalam gendang telinganya Pak Om Nuk ini. Seperti kok kebetulan ya sama namanya. Oh gitu ya. Itu sama halnya dengan seseorang tidak akan mendengar perkataan orang lain jika sebetulnya di dalam dirinya, di dalam telinganya belum ada benih-benih tentang perkataan itu. Wah penjelasannya jauh banget. Panjang kita mau. Oh siap. Gendang telinga tidak akan bergetar kalau tidak ada istilah apa ya, tidak ada pengetahuan sebelumnya. Orang tidak akan bisa mendengarkan lebih dalam kalau dia tidak mau atau belum mempunyai memori tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ini tidak punya makna apa-apa yang saya katakan. Jika itu tidak, sebetulnya sudah tumbuh, sudah ada benih-benih kesadaran. Ya kalau mau wah meroto bombong sidik, roto angkuh sidik, ya tak omong ke kebaikan misalkan. Sebetulnya sudah ada bibit-bibit kebaikan, cuman kata-kata saya mungkin sekedar jadi nyiram biar dia tumbuh lebih subur, lebih bisa diterima, maknanya lebih ada. Tapi kalau tanpa itu, orang sebetulnya tidak mendengar apa-apa. Tambeng istilah Wong Jawa kita, tambeng. Ya itu jauh, itu akan lebih Om. Panjang ya. Nanti kita bikin topik lagi. Beda topik. Telinga dan mulut. Siap. Jadi apa sih sebenarnya kata-kata ini? Kalau sebetulnya sudah ada di dalam setiap diri manusia, tinggal nunggu orang membunyikannya itu aja.
Menggetarkan telinga itu saja. Karena orang mau ilmunya tinggi dan sebagainya, dia modalnya cuma satu, mau mendengar atau tidak. Nah, proses mau mendengar atau tidak itu kan sebetulnya memang di sini sudah ada pengertian-pengertian yang butuh disiram, dipancing saja. Saya hanya sekedar penabuh selaput telinga itu tadi biar berbunyi. Yang sebetulnya sudah ada pengertian-pengertian itu. Apa sih yang mau didengar dengan apa sih yang saya katakan ini, kalau sebetulnya memang sudah ada keinginan untuk mendengar itu, sehingga nyaman untuk didengarkan. Ya begitu Pak. Nanti bisa bikin nyaman itu tadi ya. Iya, kaitannya banyak hal itu kalau berbicara soal itu. Siap. Lebih dalam aku jelasnanya juga karena panjang nantinya. Siap. Matur suwun sangat Pak D atas waktunya. Ini sudah lumayan panjang lebar. Nanti kita lanjut lagi di lain topik. Matur suwun Pak D, rahayu.